Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya ingin juga menyampaikan sesuatu yang besok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad akan mengadukan halnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada hamba-hamba Allah, kepada umat Muhammad yang mengabaikan terhadap mempelajari Al-Quranul Karim. Dia dikatakan sebagai pemboikot terhadap Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30, Nabiullah Muhammad mengadukan umat-umat yang memboikot terhadap Al-Quran sebagaimana dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumit takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Artinya, dan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran diabaikan. Hadirin saudaraku rahimakumullah, ketika Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada umatnya telah melakukan mahjuro di dalam ujung ayat tadi, yaitu hadzal qur'ana mahjuro, yang mengatakan bahwa umatku, ya Rabbi inna qaumi, umatku, kata Muhammad, tahuddu hadzal qur'ana mahjuro, yaitu yang mengabaikan. Bahasa lain di dalam para mufasir mengatakan memboikot. Maka saya ingin berlogika sedikit. Dalam kesempatan kita diberi umur panjang, ada yang sampai 60 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang sampai 100 tahun. Saya ingin mengambil realita kehidupan, katakan ketika kita menggunakan umur 0 sampai 20, katakanlah itu masa hura-hura, masa remaja yang tidak ada manfaat untuk kepentingan agama. Tetapi ketika usia 20 sampai 40 tahun, anggaplah itu 20 tahun, dan apabila kita mempelajari Al-Quranul Karim dari usia 21 sampai 40 tahun, saya yakin itu adalah usia-usia produktif, usia-usia yang masih kita bisa menggali ilmu agama, ilmu Al-Quran dengan sangat-sangat baik. Maka ambillah dalam satu hari 30 menit. Kalau 20 tahun, sehari 30 menit berarti 30 menit kali 365 kali 20 tahun berarti ada angka sekitar 219.000 menit. Kalau kita bagi 60 satu jamnya, berarti kita akan mendapatkan 3.650 jam. Kalau kita bagi dengan 24, maka akan ketemu 152 hari. Jadi 3060
jam kita bagi dengan 24 jam dalam artian sehari, maka akan ketemu 152 hari. Sedangkan 20 tahun itu kalau kita kalikan dengan 365 setahunnya, berarti ada 7.300 hari. 20 tahun masa produktif saya katakan tadi, yaitu 7.300 hari, kita manfaatkan ngaji, belajar Al-Quran dengan baik 150 hari, berarti plus minus hanya 2,082%. Andaikan kita belajar 30 menit setiap hari pun, kita hidup 20 tahun di usia 20-40 tahun, kita hanya menggunakan 2,082%. Alangkah sangat-sangat sedikitnya. Padahal di dalam kehidupan sehari-harinya, kehidupan ketika berproduktif, kita belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina, mungkin bahasa Jepang, atau mungkin bahasa-bahasa yang lain. Kemudian di dalam kesempatan dalam kesehariannya, dia menjadi seorang yang bergelar, berakademik, mungkin dokter Andes, sarjana hukum, insinyur, profesor, bahkan mungkin doktor, MPD dan lain sebagainya dalam segi ketitelan dalam akademik. Kemudian di dalam kehidupannya dia menjadi seorang atau masyarakat tokoh di dalam lingkungannya, yang notabene juga punya pekerjaan yang sangat-sangat bagus. Dia mempunyai bisnis yang sangat-sangat bagus. Kemudian kesempatan melalang buana, rekreasi ke sana ke sini tidak menjadi masalah. Uangnya juga oke. Tetapi alangkah naifnya ketika seorang yang demikian di sisi lain sukses, tetapi belajar Al-Quran saja tidak mampu. Belajar Al-Quran saja tidak punya kesempatan. Kemudian dia sampai pada usia 60, pada usia 80, kemudian pada akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal, mati. Apa yang akan menjadi bekal di akhirat kelak? Ketika bangun dari kuburnya, bahkan Nabi Muhammad SAW akan mengecam kepada Anda, kepada kita sebagai seorang yang tidak mampu belajar Al-Quran, padahal belajar yang lainnya sangat-sangat mungkin. Tetapi mengambil kesempatan untuk belajar Al-Quran yang notabene sebagai hutan, tunjuk hudan bagi seorang muslim, tidak mampu, kita tidak punya kesempatan. Sampai akhirnya kita tidak mampu membaca Al-Quran. Maka naudzubillah, orang-orang yang demikian apabila besok oleh Nabiullah Muhammad SAW tidak mendapat syafaatnya di akhir hayatnya, di akhir hidupnya besok di akhirat, maka sudah menjadi sebuah kewajaran, karena hidup di dunianya tidak mau mengabaikan, bahkan cuek dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang demikian dikatakan sebagai orang yang dolim, orang-orang yang murka, orang-orang yang terkutuk di gelap, karena diberikan petunjuk sama Allah, diberikan
hidayah sama Allah, maka dia adalah memboikot. Orang-orang yang memboikot hidup di akhirat kelak, maka tidak akan mendapatkan syafaat Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi kita semua. Apabila kita masih punya kesempatan untuk mempelajari Al-Quran sebagai hudan, sebagai Al-Furqan, pembeda yang hak dan yang batil, mari kita pelajari sesegera mungkin sebelum ajal menjemput kita. Akhirnya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menginspirasi kita untuk mengambil kesempatan yang sangat-sangat sempit sebelum ajal menjemput. Mudah-mudahan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelek, yang salah memang dari kefakiran saya dalam mempelajari ilmu Al-Quran atau ilmu agama. Namun sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan inspirasi kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.